Tak yakin dia berobat di Indonesia, pergi dia ke Penang, nah, ke Singapura dia berobat, Amerika dia berobat, sehat rumah. Kan begitu, orang udah banyak duit, melompat-lompat di kantung tua itu, berobat pun nggak tahu sih. Begitu, demam-demam sedikit ke Penang, pening kepala ke Penang. Kalau kita demam pening kepala ke Baterai. Nah, kan begitu, baru cabai. Karena segitu ukuran kemampuan kita. Tak yakin dia berobat di Indonesia ini. Alasannya apa? Banyak malpraktek, kata dia. Tahu berobat apa? Untuk dicoba ya. Ini tak cocok, ini. Aku nggak mau jadi sebagai bahan percobaan. Kalau luar negeri itu begitu datang cukup 3 jam, dah tahu hasil. Ini sebabnya. Ini obat 2 hari sehat. Kan begitu. Dan ada duit banyak betul. Tapi ternyata dengan berobatnya di luar negeri pun yang banyak dia gunakan tadi, tak kunjung sehat pun. Kalau bisa lah berobat di luar negeri memberikan kesehatan, tak akan meninggal. Almarhum Olga. Meninggal. Di mana berobat Olga? Singapura. Lewat rumah. Kan begitu. Nah, makanya bersyukur kita dengan nikmat yang ada ini. Qanaah. Nah, gimana caranya Ustaz biar bisa qanaah dengan nikmat Tuhan ini? Tengok yang paling bawah dari kita. Jangan tengok yang di atas dari kita Bapak. Kalau kita tengok orang di atas kita, sampai dalam kapan kita nggak pernah bersyukur. Kita udah punya mobil, punya tanah, udah ada kerjaan tetap. Tapi perasaan kita begini-begini ini nggak meningkat. Nah, kadang-kadang ada orang begitu, dia nggak menengok yang di bawah ini. Kerjaan tak tetap, hidup penuh dengan kecemasan, tapi tenang. Kan begitu, tenang dia. Makanya bersyukur kita ini. Nah, munculkan rasa syukur dengan menengok orang yang di bawah kita kan. Punya sepeda motor, alhamdulillah, kemana-mana masih bisa cepat. Begitu, ketimbang tak bisa kemana-mana, lumpuh, duduk di situ aja. Kan begitu, kesitulah caranya. Biar bisa kita ini qanaah. Jadi qanaah dengan nikmat Allah itu, merasa cukup dengan nikmat Allah itu bagian dari takwa. Kemudian takwa itu sendiri wal istiqdah yaumil rahim, kata Imam Ali, berbekal sebelum dia wafat. Ada amal yang disiapkannya sebelum mati. Makanya orang-orang takwa di Bapak Ibu ingat, ada saat datang, ada saat pulang. Ada saat datang kita disambut dengan ketawa-ketawa, gembira. Oh, kalau lahir cucu pertama datang orang tua, mencium menantu tadi, alhamdulillah jadi orang tua, senang berlanjut keturunan kita. Kan begitu, senang. Kau lahir, saat itu kau menangis, orang di sekitarmu tertawa menyambut kehadiran. Tapi bisa tidak nanti kau mati, orang menangis sementara kau tertawa pada Allah dengan amal ibadah yang banyak. Jadi ini yang perlu kita pikirkan itu. Sebelum mati udah cukup nggak orang? Adakah amal itu? Nah, gimana caranya menyiapkan bekal itu? Ustaz, amal wajib, amal sunat dibikin. Apa mau tahun ini kurban? Kurban. Sekali-kali kurban. Apa kurban Ustaz? Kalau nazar wajib. Kalau tak nazar sunat. Tiap tahun Ustaz? Iya, tiap tahun. Asal ada duit tiap tahun 4 hari ya mungkin 10, 11, 12, 13 cukup makan anak ini selama 4 hari. Melebih duit bisa beli kambing seekor, berarti kita kategori mampu. Orang sanggup, orang mampu nggak berkurban, makruh. Jadi kalau kita disambut bapak ibu berkurban, kita nggak malah pusing-pusing dapat kupon nggak dapat kupon. Terserah mau diantar kupon nggak masalah. Enggak, aku udah kurban di tahun ini. Kan
Sunnahnya sunnah makan. Ketika dapat Ustaz pernah kurban, rajin ke masjid dekat-dekat yang udah kubur, dikasih. Kan begitu. Saya ketua-ketua berkati panggil ketua, dikasih. Kan begitu. Mana tanda-tanda? Oh ini lagi dikasih. Nah, begitulah caranya. Nah, kemudian dalam persoalan kurban ini Bapak Ibu, banyak kadang orang mempermasalahkan. Contoh, lembu itu ada lembu yang tidak bagus, kan ada lembu jantan. Lembu jantan itu menunjukkan ada tanda jantan. Rupanya tanda jantannya satu berdua, satu. Protes orang, ini nggak bisa usah kurban. Yang satu lagi patah kandungnya, ada yang betul dan ada yang tak bergantung. Saya selalu mengingatkan, cacat yang disebutkan Nabi itu Bapak Ibu 4. Buta mata, kurus krepek, apalagi penyakitan, pincang. Ini cacat. Kalau itu persoalannya, itu tak jadi masalah Bapak Ibu. Patah kandung itu udah tidak jadi persoalan. Karena kalau nanti udah dipotong, dikunyah orang rupanya dulu. Kan tidak? Tinggal juga. Giginya copot, tak copot, itu nggak jadi masalah. Asalkan jangan 4 macam ini. Pincang, kurus, tanda penyakitan tadi. Nah, apalagi buta. Maksudnya itu. Kalau ada urusan kulit, urusan agak luka sikit-sikit, bisa, nggak jadi masalah. Nah, ini hidungnya usah dicucuk. Ini jadi persoalan orang. Bisa nggak kurban yang hidungnya dicucuk? Kalau lembu-lembu yang dipelihara orang, rata-rata Bapak Ibu dicucuk. Tak 2-3 ekor, dicucuk. Biar waktu lembunya juga kamu. Waktu motongnya gampang. Tarik, melawan kau, lepasin dulu. Makanya lembu itu patuh. Dan orang sekarang dia anggapnya cacat. Carilah lembu yang model diikat. Oh, melawan waktu mau dipotong. Sampai menelepon polisi kita tembak. Karena bikin masalah. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi jangan itu dijadikan persoalan. Dulu ulama-ulama kita sudah menengok kajian macam itu. Ada lembu yang dicucuk hidungnya, tapi mereka tidak mempersoalkan itu sebagai cacat. Cacat kurban. Tapi kalau ada yang bagus Bapak Ibu, itulah yang terbaik. Kalau nggak dapat terbaik, pokoknya bisa asal kata kurus keren. Ustaz, kalau kami di panitia kemana? Begini Bapak Ibu, lembu harga kalau katakanlah 2.500.000. Apa 2.500.000 itu dibelikan lembu total? Kalau dibelikan merasa 100 kilo lebih, memotongnya itu bikin masalah. Bikin masalah, menumpangkan ada berapa orang? Kan begitu, makanya kadang standarnya 70, 80 kilo. Sesuai dengan kemampuan kita bukan tukang potong. Kan begitu. Itu Ustaz 2.500.000 itu apa dibelikan lembu semua? Tidak, Bapak, biaya itu diambil sebagian. Dan itu sah-sah kalau sudah dikasih tahu sama orang yang berkurban. Karena panitia itu wakil. Nah, ini mohon maaf nih, kalau seandainya Ustaz menghemat biaya, makan panitia itu banyak. Kita belikan nanti pakai duit yang ada jatahnya 100.000, sementara makannya pagi, siang, sore itu nggak cukup. Makanya diakalilah makan siangnya daging lembu, daging kurban itu, ada tukang masak. Boleh nggak begitu? Kalau dikaji kita pikir Bapak Ibu, boleh. Tapi udah kasih tahu dulu sama orang yang berkurban. Tahun ini kami minta jatah untuk kami makan. Sisihkan pembagian kurban ketiga. Ada sedekah, ada hadiah, ada untuk orang berkurban. Dari jatah mana yang diambil? Jatah sedekah atau jatah hadiah? Itu diambil untuk panitia dimakan. Asalkan sudah ditentukan di awal, sudah dikasih tahu sama
Yang tak boleh itu ambil ini tak 20 kilo itu nggak dihitung, itu masukkan. Nah, dianggap aja angin lalu. Lembu ini 20 kilo hilang. Jadi jatahnya nanti Bapak Ibu nggak masuk, berkurang. Nah, inilah yang salah tersebut. Jadi keluarkan dulu jatah. Nah, kemudian ini yang penting sama kita. Ada terkadang orang ibu kurban jatahnya kan dapat sepertiga. Ternyata dia minta ekor, minta kaki, minta pula lagi kambing sebungkus. Udah dapat lembu sepertiga, minta kambing sebungkus. Ada panitia yang mengamuk, kau mau kurban, kau minta potong. Kalau mau kurban sepertiga jatah kau, mana mau kau? Mau lembu ya lembu. Nah, mau kambing ya kambing, jangan begitu. Tamak kali kau. Kalau dibilang begitu Bapak Ibu bergaduh, tahun depan aku yakin pindah kurban. Tak di situ. Jadi cemana yang pusat model begitu Ustaz? Kita ini kalau ada orang minta begitu kasih saja. Karena dalam mazhab Syafi'i ini, sikit saja pun daging itu disedekahkan, selebihnya dia makan, sudah sah. Yang tak sah itu kalau dimakannya semua nggak ada yang disedekahkan. Potongnya